Halo, assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam materi alat-alat optik. Jadi yang kita pelajari pada video ini yaitu mata dan kamera, loop, mikroskop, dan teropong. Manusia dapat melihat benda-benda di alam melalui mata. Mata dapat melihat benda-benda dekat maupun benda-benda yang sangat jauh karena memiliki kemampuan berakomodasi. Akan tetapi, mata manusia memiliki keterbatasan. Misalnya, tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda renik dan tidak dapat mengamati dengan jelas benda-benda yang sangat jauh di luar angkasa. Nah, alat optik dibuat untuk meningkatkan daya penglihatan manusia. Sebagai contoh, mikroskop dibuat untuk melihat benda-benda kecil, teropong digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh, dan loop yang digunakan untuk memperbesar bayangan benda. Untuk lebih jelasnya secara lengkap, kalian bisa simak atau lihat langsung, nonton langsung di video ini ya. Kemampuan mata setiap orang dalam mengamati benda di depannya berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Nah, kemampuan mata untuk mengubah-ubah kecembungannya supaya bayangan dan benda yang dilihat selalu tepat jatuh pada retina disebut daya akomodasi. Kita patut bersyukur karena kita dianugerahi mata yang normal, karena ada sebagian di antara kita yang mengalami gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan atau cacat mata ini yang sering ditemui di kehidupan kita sehari-hari yaitu rabun dekat, rabun jauh, presbiopi, dan astigmatisme. Pada pembahasan cacat mata ini, kita mengenal istilah titik dekat atau punctum proximum dan titik jauh atau punctum remotum. Ini adalah skema pembentukan bayangan pada miopi atau rabun jauh, di mana bayangan benda jatuh di depan retina sehingga penderita miopi ini tidak dapat melihat benda-benda yang jauh. Nah, cacat mata miopi ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa jepit. Ini adalah rumus untuk menentukan kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu satuannya dioptri ya. Selanjutnya ini adalah skema pembentukan bayangan pada rabun dekat atau hipermetropi, di mana penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda-benda yang dekat karena bayangan benda pada mata itu jatuh di belakang retina. Nah, penderita hipermetropi ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Ini rumus untuk menentukan kekuatan lensa pada hipermetropi, di P sama dengan 4 dikurang 1/pp. Mata berikutnya adalah presbiopi atau mata tua, di mana penderitanya kebanyakan para lansia diakibatkan oleh otot siliar yang semakin melemah. Nah, penderita ini ditolong dengan kacamata bifokal. Dan cacat mata berikutnya adalah astigmatisme, di mana ini diakibatkan oleh kelengkungan kornea mata yang tidak sempurna, dan penderitanya ini bisa ditolong dengan kacamata lensa silindris. Kamera tersusun dari susunan lensa-lensa cembung, dan di antara lensa-lensa tersebut terdapat diafragma. Diafragma berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke kamera. Film berfungsi menangkap dan merekam bayangan benda. Sifat bayangan yang dihasilkan dari lensa kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil.
Berikut adalah rumus untuk menghitung jarak fokus lensa kamera. Berikutnya adalah loop. Kalian sudah pernah lihat loop kan? Atau bahkan mungkin sudah pernah praktik ya menggunakan loop. Jadi loop adalah lensa positif yang berfungsi sebagai kaca pembesar, digunakan untuk mengamati benda kecil yang agar dapat lebih jelas dilihat. Sifat bayangan pada loop adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ini adalah skema pembentukan bayangan pada loop saat mata berakomodasi. Ini adalah persamaan yang berlaku pada loop saat mata berakomodasi maksimum. Dan ini adalah perbesaran bayangan pada saat mata berakomodasi maksimum. Ini adalah skema pembentukan bayangan pada loop dengan mata tidak berakomodasi. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Kalian sudah pernah lihat mikroskop kan? Nah, di lab ada ya. Mikroskop memiliki dua jenis lensa, yaitu lensa objektif yang dekat dengan benda dan lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif. Hal ini agar benda yang diamati dapat kelihatan sangat besar dan mikroskop tidak terlalu panjang. Ini adalah skema pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata berakomodasi. Dan yang ini adalah skema pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi. Ini adalah rumus untuk menghitung perbesaran bayangan pada mata berakomodasi maksimum. Ini rumus untuk menghitung panjang mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Ini adalah rumus dari perbesaran bayangan dengan mata tidak berakomodasi pada mikroskop. Panjang mikroskop untuk mata tidak berakomodasi adalah seperti ini. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bintang digunakan untuk mengamati objek-objek di angkasa luar. Teropong ini tersusun dari dua lensa cembung yang merupakan lensa objektif dan lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih panjang dari jarak fokus lensa okuler. Ini adalah skema pembentukan bayangan pada teropong bintang dengan mata berakomodasi maksimum.
Sedangkan yang ini adalah skema pembentukan bayangan pada teropong bintang dengan mata tidak berakomodasi. Teropong bumi atau sering disebut teropong medan tersusun atas 3 lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Ini adalah skema pembentukan bayangan pada teropong bumi dengan mata berakomodasi. Teropong bumi lebih sering diamati dengan mata berakomodasi maksimum. Berikut adalah rumus perbesaran bayangan dan panjang teropong. Dan yang ini adalah rumus perbesaran bayangan untuk mata tidak berakomodasi serta panjang teropong. Berikutnya teropong panggung atau teropong Galileo. Teropong panggung terdiri atas susunan lensa cembung cekung, lensa cembung sebagai lensa objektif, dan lensa cekung sebagai lensa okuler. Ini adalah skema pembentukan bayangan pada teropong panggung dengan mata tidak berakomodasi. Ini adalah rumus panjang teropong panggung untuk mata tidak berakomodasi. Nilai FOK negatif karena lensa okuler berupa lensa cekung. Rumus perbesaran bayangan pada teropong panggung sama dengan perbesaran bayangan pada teropong bintang. Selanjutnya teropong prisma. Teropong ini hampir sama dengan teropong bumi, tetapi lensa pembaliknya diganti dengan sepasang prisma siku-siku sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Yang terakhir adalah teropong pantul. Pada teropong ini, cahaya yang datang dikumpulkan oleh sebuah cermin melengkung yang besar, kemudian dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih cermin yang lebih kecil.